Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan update dari koin BNB. Tapi seperti biasa ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan saran investasi, ini bukan ajakan untuk membeli suatu cryptocurrency. Teman-teman harus harus riset sendiri. Dan juga jangan langsung percaya kepada video ini, karena kenapa? Karena saya juga belum tentu benar. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas videonya sekarang. BNB, kalau kita perhatiin ya, terutama saya sih, kalau saya perhatiin BNB itu kayaknya harganya lagi agak senyap akhir-akhir ini, nggak terlalu naik banget dan juga nggak terlalu turun banget. Kayaknya senyap aja, kayaknya dia di setel gitu di harga segitu. Menurut saya juga itu wajar ya, karena kemarin sepertinya Binance lagi banyak tekanan. Dan baru beberapa waktu ini Binance mengumumkan mereka mengucurkan dana 1 miliar US dollar untuk BSC ataupun untuk blockchain mereka sendiri ya, Binance Smart Chain. Tujuan utamanya untuk membangun ataupun untuk membantu mempercepat adopsi aset digital dan teknologi blockchain. Oke, itu kata kunci utama ketika mereka mengeluarkan 1 miliar US dollar ataupun sekitar mungkin sekitar 14 triliun, koreksi saya kalau saya salah. Itu untuk membantu mempercepat adopsi aset digital dan teknologi blockchain. Nah, jadi seharusnya besok BNB ini akan semakin naik lagi harganya. Karena kenapa? Karena dia akan lebih banyak diperlukan. Utilitasnya akan semakin besar. Kemudian juga makin banyak orang mengadopsi aset digital dan juga teknologi blockchain, terutama BSC. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kita lihat dari alokasi penggunaan dana 1 miliar US dollar itu. Oke. Yang pertama untuk talent development and innovation, itu digunakan atau dikeluarkan uang sekitar 100 juta US dollar. Ini tuh untuk menawarkan bimbingan kepada komunitas dan juga pengembang, kemudian juga untuk memberikan beasiswa akademik, kemudian menjalankan bootcamp dan mendukung riset and development seputar kriptografi dan banyak lagi. Yang pertama tadi saya katakan, talent development and innovation itu untuk menawarkan bimbingan kepada komunitas pengembang. Selama ini kalau saya tahu pengembang itu biasanya berjalan sendiri. Mereka lebih kayak swadaya gitu, mereka mempunyai uang sendiri ataupun mereka ngulik sendiri lah. Nah sekarang mereka ada dananya nih. Kemudian juga memberikan beasiswa akademik. Biasanya para akademisi ini mempunyai otak yang encer-encer ini, suka banyak ide, banyak inovasi, dan mereka sekarang dimodalin, tentu mereka akan semakin semangat. Kemudian dana selanjutnya penggunaan dananya itu untuk liquidity incentive program itu sebesar 100 juta US dollar. Ini akan mendorong likuiditas yang tinggi, terutama di DeFi-nya. Kemudian juga di platform pinjam meminjam, tentu dengan ada dukungan dana ini, tambahan ini akan lebih mendorong likuiditas yang lebih tinggi, jadi lebih enak lah. Apa itu maksudnya? Teman-teman cari aja lah tentang likuiditas DeFi di YouTube ataupun di Google. Kemudian selanjutnya digunakan untuk builder program teknologi startup itu sebesar 300 juta US dollar. 100 juta US dollar itu untuk hackathon. Apa itu hackathon? Hackathon itu merupakan kegiatan kompetisi pemrograman yang berjalan dalam hitungan jam maupun hitungan hari. Oke, tujuan dari hackathon itu biasanya untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang timbul ataupun dari suatu tema yang diangkat. Jadi dengan adanya hackathon itu nanti bakal muncul nih pemrograman baru yang mungkin menyelesaikan masalah yang ada sebelumnya belum terselesaikan. Di BSC ya tentunya, bukan di ini. Entah itu scalability-nya, entah itu fee-nya dan lain sebagainya, saya kurang paham, tapi intinya ke arah sana lah kira-kira. Kemudian juga digunakan 100 juta tadi itu untuk bounty bugs ataupun reward ketika kita menemukan bugs. Jadi untuk para programmer ataupun hacker yang menemukan bugs di jaringan BSC itu dapat rewardnya nanti. Biasanya orang akan lebih semangat, atau bisa pun juga disebut dengan namanya white hacker. Oke. Kemudian sisanya, tadi kan 300 juta tuh, baru kepake 100 juta US dollar. Sisanya 200 juta US dollar itu digunakan untuk inkubasi 100 dApps yang inovatif berjalan di atas jaringan BSC. Oke, jadi untuk inkubasi, untuk mematangkan dApps yang udah ada sebanyak 100 dApps atau decentralized application. Nah, mereka itu juga bakal dapat bimbingan dari venture capital dan juga dukungan infrastruktur dari komunitas inti BSC. Jadi selain dapat duitnya, dapat bimbingan dari venture capital, kemudian juga dari bimbingan dari komunitas inti BSC-nya, jadi orang-orang dalam BSC-nya,
tentu 100 DEPS itu diharapkan akan semakin memperbanyak atau meningkatkan utilitas daripada BSC dan juga BNB Coin. Itu harapan utama dari program ini. Kemudian yang keempat, itu paling besar, ada 500 juta US dollar dana yang digunakan. Itu untuk investment for incubation program for industrial development, oke? Atau gini, lebih tepatnya deh, incubation program for industrial development. Itu dana yang dialokasikan sekitar 500 juta US dollar. Dana ini akan digunakan untuk menumbuhkan komputasi terdesentralisasi seperti game, metaverse, virtual reality, kecerdasan buatan, dan layanan keuangan berbasis blockchain. Saya paling suka kalau udah ngomongin game, karena itu biasanya akan menumbuhkan komunitas baru, Kemudian juga metaverse, saya suka dengan metaverse. Kemudian yang paling banget saya suka itu layanan keuangan berbasis blockchain. Dan ketinggalan satu lagi nih, itu untuk AI ataupun kecerdasan buatan lah, artificial intelligence. Jadi seharusnya dari 1 miliar itu 1 miliar US dollar itu BSC itu ke depan akan semakin berguna. Utilitasnya akan semakin banyak. Ketika itu terjadi, tentu harga BNB token nanti tidak akan seperti sekarang. Serius, ya gimana sih namanya juga ketika token inti dari suatu blockchain, lalu blockchain itu makin berkembang, utilitas semakin banyak, semakin digunakan sehari-hari, ya harganya nggak akan kayak sekarang cuy, gitu. Kemudian BSC ini melakukan pendekatan secara regional, dan fokus mereka itu terkonsentrasi pada negara-negara kayak di India. Mungkin di India banyak umatnya ya, banyak banget orangnya, juga Rusia juga banyak. Tapi seperti kita tahu, India dan Rusia kurang ramah kayaknya sih sama teknologi ini. Bukan teknologi, sama kriptonya. Dan juga mereka fokus di Asia Tenggara, kemudian juga Europe dan juga US. Ketika saya katakan Asia Tenggara, tentu ada Indonesia di dalamnya. Nah, mereka jelas mengatakan fokus terkonsentrasi di situ, di beberapa negara atau beberapa wilayah tadi itu. Nah, di Indonesia itu ada salah satu central exchange, itu sebut aja namanya Toko Kripto, itu juga didukung oleh Binance. Kita nggak tahu ke depan apakah Toko Kripto akan disulap seperti apa, apakah lebih digaungkan atau lebih berguna, utilitasnya lebih tinggi gitu kan. Sekarang kan mereka punya fitur staking, saving, dan lain sebagainya, DeFi itu ya. Mereka juga udah ada. Apakah mereka ke depan akan lebih seperti Binance, lain-lainnya lah, saya lupa tiba-tiba nih, kayak Launchpad dan lain sebagainya gitu. Apakah nanti ke arah sana? Menarik untuk ditunggu. Kenapa? Karena memang gini, BSC dapat dana 1 miliar US dollar dari Binance. Binance itu dapat tuh dari mana? Dari checks itu. Artinya checks itu akan berguna gitu. Maksudnya akan memberikan pendapatan untuk mereka sendiri gitu kan. Jadi seharusnya Toko Kripto juga kena cipratannya gitu. Jadi seharusnya juga token TKO itu ya naik lah gitu. Nggak kayak sekarang kan banyak tuh di grup-grupnya malah ngeluh kan, tuh TKO ini nggak jalan-jalan gitu kan. Ya saya pikir ke depan seharusnya dia akan naik seiring dengan utilitasnya yang lebih banyak, terutama di BNB ya, BSC itu sendiri. Perlu saya tekankan sekali lagi, tujuan utama dari 1 miliar US dollar dari Binance untuk BSC itu untuk kasus penggunaan kehidupan nyata, dan tujuan utamanya lagi untuk menjembatani kesenjangan antara kripto dan sektor teknis keuangan yang ada saat ini, ataupun non-blockchain. Jadi nggak mau mereka ada kesenjangan antara blockchain dan non-blockchain. Jadi teman-teman bisa cari, selain beli BNB, mungkin ini bukan saran untuk beli BNB ya, tapi kalau misalkan teman-teman bilang, aduh BNB kayaknya mahal nih, walaupun buat saya juga masih relatif murah dengan perkembangannya seperti itu, teman-teman bisa cari DEPS yang berjalan di BSC ya, DEPS yang berjalan di BSC, kemudian yang kira-kiranya itu bisa mempercepat adopsi
aset digital secara massal. Oke, teman-teman cari aja, kemudian Dextrose itu biasanya punya tokennya. Nah, biasanya token-token itu ke depan akan lebih harganya mungkin akan terkerek ya, karena program ini mereka mungkin rata-rata, terutama yang mempunyai inovasi bagus gitu, akan dapat kucuran dana. Dan biasanya kalau kucuran dana itu biasanya kalau nggak ke marketing, ke pengembangan projectnya itu sendiri jadi lebih bagus. Itu aja masukan dari saya ataupun video sharing dari saya. Semoga video ini dapat membuka mata teman-teman bahwa ketika ada berita seperti ini, jangan hanya berpikir wah BNB akan naik, udah gitu doang. Enggak, jangan berpikir, kita coba lebih luas. Apa sih dampaknya, apa sih efeknya ketika ada kucuran dana seperti ini? Kira-kira project mana aja yang kedepannya bisa ngebuat kita lebih cuan. Oke? Video kali ini cukup segitu. Saya harap kita bisa lebih cermat dan semoga kita sehat selalu, dan semoga yang paling utama kita bisa tetap cuan. Salam dari saya, Restu Hadi Wijaya.